Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nur Aini, NIM 120430075, TPB 9, Prodi Teknik Biomedis. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat untuk menyelesaikan tugas besar UAS PKS 2. Program yang saya pilih yaitu program Fisika Dasar mencari nilai momentum, dan yang kedua program Matematika Dasar menghitung luas bangun datar. Latar belakang. Pada program pertama, yaitu mencari nilai momentum, akan memudahkan kita dalam mencari nilai P, yaitu momentum, M, yaitu massa, dan V, yaitu kecepatan. Pada program kedua, yaitu mencari luas bangun datar, program ini akan memudahkan kita dalam menghitung luas persegi, persegi panjang, dan jajar genjang dengan hanya memasukkan besar sisi-sisi pada bangun tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan flowchart momentum yang telah saya buat. Pertama-tama, di sini ada start, di mana menu program ini digunakan untuk kita memulai program yang akan kita jalankan. Kemudian, saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini, saya membuat konsep variabel string pilih dan ulang. Kemudian, ada output untuk menampilkan yang kita ingin tampilkan pada program. Di sini saya membuat output yang pertama, yaitu berupa nama, kemudian NIM, dan kelas saya. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat ada lingkaran atau yang biasa disebut konektor, berfungsi sebagai penghubung dan sebagai simbol dari do while, dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian, ada juga panah atau biasa disebut flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dan lainnya. Selanjutnya, di sini saya memasukkan beberapa output. Yang pertama, ada output yang menampilkan program penghitung dan momentum. Kemudian yang kedua, yaitu output momentum. Selanjutnya, ada output 3, yaitu massa. Output 4, yaitu kecepatan. Dan output 5, yaitu pilih. Kemudian, saya memasukkan input sebagai mendeklarasikan untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya, ada real array dan real hasil yang dimana berfungsi sebagai kumpulan variabel yang sama dalam program. Kemudian masuk ke if sebagai syarat percabangan. Selanjutnya di sini kita akan masuk pada pilihan yang pertama jika kita menginputkan angka 1, yaitu menghitung momentum. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan massa dan kecepatan sebagai rumusnya, agar dapat mencari nilai momentum yang kita inginkan. Apabila kita memilih angka 2, kita akan masuk pada pilihan kedua, yaitu mencari nilai massa, dengan memasukkan nilai momentum dan nilai kecepatannya. Selanjutnya, apabila memasukkan angka 3, kita akan berlanjut kepada pilihan ketiga, yaitu mencari nilai kecepatan. Sama halnya dengan yang sebelumnya, kita akan diminta untuk memasukkan nilai dari momentum dan massa. Setelah ketiga pilihan tersebut sudah, kita dapat lihat bahwa di akhir ketiga program tersebut, ini diakhiri dengan kotak kuning, yaitu assign yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam satu variabel. Dan yang terakhir yaitu apabila kita ingin mengulang program tersebut, jika memasukkan pilihan selain 1 sampai 1, 2, dan 3, maka program tersebut akan error. Nah, kemudian jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya atau tidak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program C++ momentum yang telah saya buat. Pertama-tama, di sini
Untuk memulai program, kita ketik include IOStream, include string using namespace, integer main. Selanjutnya, kita ketik cout, di mana cout ini digunakan untuk output data yang ditampilkan saat run file. Setelah itu, ketik endl untuk mengakhiri kata tersebut. Selanjutnya, kita ketik sin pilih, di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Dan dideklarasikan while sebagai program perulangan. Setelah itu, ketik cout pilihan Anda 1, 2, 3 untuk ditampilkan pada program. Kemudian masukkan double sebagai array dengan indeks variabel 3. Setelah itu, deklarasikan if else dan if yang merupakan program percabangan. Pilihan ke-1 yaitu untuk mencari nilai momentum, kemudian masukkan rumus dari momentum, yang ini, rumus momentum yaitu P sama dengan M dikali V. Kemudian diminta untuk memasukkan nilai massa yang akan menjadi variabel array indeks 1, dan juga nilai kecepatan yang akan menjadi variabel array indeks 2. Nih. Dan hasilnya menjadi variabel array indeks 0. Fungsi sin dalam pemrograman yaitu untuk menginput data. Selanjutnya, pilihan kedua ini menghitung nilai massa yang dihasilkan. Selanjutnya, pilihan kedua yaitu menghitung nilai massa yang hasilnya menjadi variabel indeks 1. Kemudian, masukkan rumus mencari nilai massa. Untuk mencari nilai massa itu rumusnya M sama dengan momentum dibagi kecepatan, yaitu P dibagi V. Kemudian, diminta untuk memasukkan nilai momentum yang akan menjadi variabel array indeks 0 dan juga nilai kecepatan yang akan menjadi variabel array indeks 2. Selanjutnya, masukkan rumus kecepatan pada momentum. Yang ini, rumus kecepatan pada momentum yaitu V sama dengan momentum dibagi massa. Diminta memasukkan nilai momentum yang akan menjadi variabel array indeks 0 dan juga massa yang akan menjadi variabel array indeks 1, yang ini. Kemudian ketik else if untuk pemrograman. Jika selain pilihan 1, 2, 3, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Kegunaan pemrograman ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus fisika dasar dan mencari nilai pada momentum. Selanjutnya, kita jalankan program. Ini. Kemudian, kita akan mencoba programnya. Di sini saya mengetik angka 1. Nah, di sini saya akan mencari nilai momentum dengan memasukkan nilai massa. Sini saya menginputkan nilai massanya 14, kemudian enter, kemudian masukkan nilai kecepatan. Kecepatannya di sini saya buat 8. Nah, dia akan menampilkan seperti ini dan didapat hasil nilai momentum yaitu 112 kg. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program kedua yang saya buat, yaitu menghitung luas bangun datar. Di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya terlebih dahulu. Pertama-tama di sini ada start, di mana menu program ini digunakan untuk
memulai program yang akan kita jalankan. Kemudian, saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Ini. Di sini saya membuat konsep variabel, string pilihan, dan ulang. Kemudian, ada cout yang berfungsi sebagai output untuk menampilkan output yang kita ingin tampilkan pada program. Sama seperti program saya yang sebelumnya, di sini saya membuat output berupa nama, name, dan kelas sebagai identitas program saya. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat ada bulatan yang biasa disebut konektor yang berfungsi sebagai penghubung dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian ada juga panah yang biasa disebut flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dan lainnya. Selanjutnya, di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tadi sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan program. Yang pertama, ada output 1 yaitu program menghitung luas bangun datar, kemudian output 2 yaitu menghitung luas persegi, output ketiga yaitu luas persegi panjang, dan output keempat yaitu luas jajar genjang. Kemudian output yang terakhir keluar. Lalu, saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Ini. Selanjutnya, ada real array dan real hasil yang dimana berfungsi sebagai pengumpulan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya, di sini kita masuk pada pilihan yang pertama, yaitu menghitung persegi. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan nilai sisi dari persegi tersebut. Kemudian kita akan masuk pada pilihan kedua. Jika kita mengetikkan angka 2, maka akan masuk ke pilihan kedua, yaitu output luas persegi panjang. Menghitung luas persegi panjang. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan nilai panjang dan nilai lebar untuk menghitung luas persegi panjang. Selanjutnya, untuk pilihan ketiga, jika kita mengetikkan angka 3, maka jika kita menginputkan angka 3 untuk menghitung luas jajar genjang, sama halnya dengan sebelumnya, di sini kita juga diminta memasukkan nilai alas dan juga nilai tinggi sesuai dengan rumus jajar genjang. Setelah ketiga pilihan ini sudah dapat kita lihat bahwa di akhir ketiga program ini, dan ini, diakhiri dengan kotak kuning, yaitu assign yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam satu variabel. Dan yang terakhir, jika kita ingin mengulang program tersebut, kemudian jika kita memasukkan angka yang selain angka 1, 2, dan 3, maka akan muncul error. Jika kita ingin mengulang program, kita bisa memilih ya, dan jika tidak, pilih tidak. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan program C++ yang bangun datar yang telah saya buat. Pertama-tama, untuk memulai program, seperti biasa, kita ketik include iostream, include string using namespace, integer main. Selanjutnya, kita ketik cout, yang dimana cout ini digunakan untuk output data yang akan kita tampilkan saat run file. Setelah itu, ketik endl untuk mengakhiri kata tersebut. Selanjutnya, kita ketik sin pilih, yang dimana ini digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Dan dideklarasikan while sebagai program perulangan. Setelah itu, ketik cout pilihan Anda 1, 2, 3 untuk ditampilkan pada program. Kemudian masukkan double array dengan indeks variabel 3. Kemudian,
masukkan rumus dari luas persegi. Kita diminta untuk memasukkan angka kemudian masukkan rumus dari persegi, kemudian masukkan sisi yang diperlukan untuk menghitung luas persegi. Lalu, setelah itu, pilihan kedua, menghitung luas persegi panjang. Kita akan diminta memasukkan rumus persegi panjang, yaitu memasukkan panjang dengan indeks variabel array indeks 0 dan masukkan lebar dengan variabel array indeks 1 yang akan menjadi variabel array indeks 1. Dan hasilnya menjadi variabel array indeks 0. Kemudian, setelah itu pilihan ketiga yaitu untuk menghitung nilai luas jajar genjang. Masukkan rumus luas jajar genjang. Kemudian, ketik if-else pilihan ketiga untuk pemrograman selesai. Kegunaan pemrograman ini adalah untuk mempermudah kita dalam menghitung rumus matematika dasar, yaitu mencari nilai pada luas bangun datar. Selanjutnya, kita jalankan program. Sini sudah terlihat. Kemudian kita pilih mana yang kita inginkan untuk dicari luasnya. Di sini saya mengetikkan angka 2, yaitu mencari luas persegi panjang. Akan diminta memasukkan besar panjangnya. Di sini saya mengetikkan 12, kemudian lebarnya 7, maka akan ditemukan luas persegi panjang yaitu 84 cm. Jika kita ingin mengulang program, maka ketikkan ya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.